perusahaan Densu, lembur kerja itu sudah jadi semacam hal yang biasa. Merespon tingginya kasus bunuh diri akibat pekerjaan, pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan sebuah kampanye bernama Premium Free Day. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa aja. Ini adalah video yang bakal mengupas kasus bunuh diri akibat jam kerja yang sangat over di Jepang. Tepatnya pada tahun 2015 lalu, di mana Jepang ini emang terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Pastinya tonton terus video ini sampai habis, Ces. Dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya pastinya biar kalian selalu dapat video-video terupdate dari channel ini. Sebelum lanjut pembahasannya, mari sama-sama kita simak intronya dulu, Jess. Tadashi Ishii, Presiden dan CEO Densu, perusahaan periklanan berbasis di Tokyo ini, dia mengundurkan diri lantaran kasus bunuh diri seorang karyawannya. Pengunduran diri itu dilakukan sebagai pertanggungjawaban sang CEO karena pemicu bunuh diri karyawannya tadi akibat jam kerja yang berlebihan. Bunuh diri itu dilakukan oleh Matsuri Takahashi, seorang perempuan berusia 24 tahun yang dia baru aja lulus pendidikan, dan Matsuri mengakhiri hidupnya tepat pada Natal pada tahun 2015. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, terungkaplah kalau Matsuri ini dia sering lembur kerja yang berlebihan. Bahkan sejak 9 Oktober tahun 2015 tercatat kalau Matsuri lembur sampai 105 jam dalam 1 bulan. Ini baru jam lembur kerjanya aja gitu ya, Cas, baru jam lemburnya. Asahi Shimbun, sebuah surat kabar di Jepang, melaporkan kalau di perusahaan Densu, lembur kerja itu sudah jadi semacam hal yang biasa. Pihak manajemen Densu juga memberikan lembur ini normalnya 50 jam per bulan kepada para pekerja baru seperti Matsuri tadi. Tapi dalam pekerjaan tertentu, Densu bahkan diperbolehkan memberikan lembur sampai 100 jam per bulannya kepada para pekerja mereka, tentunya atas persetujuan serikat buruh di perusahaan itu. Kasus seperti yang terjadi pada Matsuri ini bukan satu-satunya di Jepang, ada banyak kasus serupa gitu. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja Jepang ini, sepanjang 2015 jumlah kasus bunuh diri karena persoalan pekerjaan ini mencapai 2.159 kasus, ya angka yang sangat-sangat tinggi tentunya ya. Tingginya angka bunuh diri akibat jam kerja di Jepang ini sudah jadi sebuah fakta, meskipun kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Asia gitu ya. Jam kerja Jepang ini bisa dibilang nggak terlalu lama. Pada 2015 tercatat rata-rata setiap harinya pekerja di Tokyo ini dia bekerja selama 7,9 jam. Jam kerja itu sebetulnya masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para pekerja di Hong Kong yang mereka harus menghabiskan waktu 10 jam per harinya. Begitu juga kalau mau dibandingkan dengan Jakarta yang rata-ratanya mencapai 8,1 jam. Dan kalau dilihat dari jumlah cuti tahunan juga Tokyo bisa dibilang relatif lebih banyak daripada Jakarta. Jumlah cuti tahunan di Jakarta itu cuma 12 hari dalam setahun, sedangkan di Tokyo sampai 17 hari. Padahal jam kerjanya di Tokyo ini lebih banyak daripada di Jakarta. Hong Kong yang dia punya jam kerja tertinggi ternyata memiliki cuti yang sama dengan Tokyo 17 hari, sedangkan rekor cuti tahun di Asia ini terbanyak dipegang oleh kota Manama di Bahrain yang cutinya sampai 34 hari dalam 1 tahun, 1 bulan lah ya. Merespon tingginya kasus bunuh diri akibat pekerjaan, pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan sebuah kampanye bernama Premium Free Day, di mana pada hari Jumat ini para pekerja mereka akan pulang lebih cepat, yaitu pada jam 3 sore, dan kampanye ini sudah mereka berlakukan sejak 2017. Nah,
Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang ini bisa diartikan sebagai cara buat mengurangi beban jam kerja untuk meminimalisir tekanan stres terhadap para karyawan, di mana stres ini menjadi persoalan yang dihadapi oleh para pekerja di hampir semua negara di dunia. Persoalan lama waktu bekerja ini juga sering banget dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Loughborough University di Inggris terhadap pola waktu kerja dan tingkat kesejahteraan dari 20.000 orang dalam periode 18 tahun, ternyata terungkap fakta kalau keleluasaan dalam memilih waktu bekerja ini berpengaruh signifikan pada tingkat kebahagiaan. Kesimpulan dari penelitian itu, seseorang yang terlalu lama bekerja, mereka merasa nggak puas dan nggak bahagia dengan hidupnya dia. Tapi apakah dengan nggak bahagia karena persoalan jam kerja, maka seseorang harus mengakhiri hidupnya gitu ya? Pertanyaannya tentunya seperti itu. Imbas dari aktivitas bekerja seperti stres, memang ini menjadi tantangan bagi para pekerja, tapi mengakhiri hidup tentunya bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Tapi bagi pemerintah dan perusahaan tentunya mereka juga harus belajar dari kasus bunuh diri karena jam kerja di Tokyo, Jepang ini. Oke, Ces, kalau kalian suka dengan video ini dan menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe pastinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.